Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulandari. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan NIM 6022 0101 0035 ingin memaparkan materi tentang konsep dasar pendidikan Islam. Yang A, definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dengan redaksi yang agak singkat, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Istilah pendidikan semula berasal dari kata Yunani yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Merujuk kepada informasi Al-Quran, pendidikan mencakup segala aspek jagat raya ini. Bukan hanya terbatas pada manusia semata, yakni dengan menempatkan Allah sebagai pendidik yang maha agung. Konsep pendidikan Al-Quran sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang dipresentasikan melalui kata tarbiyah, taklim, dan takdib. Istilah di sini terbagi menjadi 3 seperti tarbiyah, taklim, dan takdib. Berikutnya di sini komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik minimal terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat isi pendidikan, dan yang kelima konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Berikut akan diuraikan satu persatu komponen-komponen tersebut dengan cita-cita Islam karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Berikut di sini tujuan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan dan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma, tingkah laku, perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Peserta didik di sini sehubungan dengan persoalan anak didik di sekolah Armstrong 1981 mengemukakan beberapa persoalan anak didik yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan. Persoalan tersebut mencakup apakah latar belakang budaya masyarakat peserta didik, bagaimanakah tingkat kemampuan anak didik, hambatan-hambatan apakah yang dirasakan oleh anak didik di sekolah, dan bagaimanakah penguasaan bahasa anak didik di sekolah. Berikutnya di sini sehubungan dengan hal tersebut di atas, Syaifullah 1982 mendasarkan pada konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang termasuk kategori pendidik adalah seorang dewasa atau orang dewasa, orang tua, guru atau pendidik dan pemimpin kemasyarakatan maupun pemimpin keagamaan. Berikutnya di sini ada macam-macam asas pendidikan. Yang pertama asas sejarah atau historis, yang kedua asas ekonomi, dan yang ketiga ada politik dan administrasi. Berikutnya esensi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah suatu yang diharapkan tercapainya setelah sesuatu kegiatan selesai, atau tujuan adalah cita, yakni suasana ideal itu nampak yang ingin diwujudkan dalam tujuan pendidikan. Suasana ideal itu tampak pada tujuan akhir, ultimate aims of education. Berikutnya ada rumusan World Conference of Muslim Education tentang pendidikan Islam. First, World Conference of Muslim Education yang diadakan di Mekah pada tahun 1977 merumuskan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut. Tujuan pada pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik dan bertakwa yang menyembah Allah dalam arti yang sebenarnya, yang membangun struktur pribadinya sesuai dengan syariah Islam, serta melaksanakan segenap aktivitas kesehariannya sebagai wujud ketundukannya kepada Tuhan. Baiklah, hanya sampai di situ saya paparkan materi saya. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.